warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Oviani, program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Di sini saya akan membacakan review jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Udang Jawa Tengah tahun 1985 sampai 2010. Dari ringkasan jurnal tersebut yaitu produksi udang adalah data produksi yang mencakup semua hasil penangkapan udang yang ditangkap dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Udang yang dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah udang yang dijual, tetapi termasuk juga hasil penangkapan udang yang dimakan nelayan atau rumah tangga perikanan atau yang diberikan kepada nelayan sebagai upah kerja. Kenaikan volume ekspor udang dari tahun 2006 sampai 2007 yaitu sebesar 35%. Dalam sistem nilai tukar internasional mengambang, depresiasi atau apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan ke atas ekspor maupun impor. Apabila mata uang domestik terapresiasi terhadap mata uang asing, maka harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih murah. Tetapi apabila nilai mata uang domestik terdepresiasi di mana nilai mata uang dalam negeri menurun dan nilai mata uang asing bertambah tinggi, harganya semakin menyebabkan ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Jadi nilai tukar mempunyai hubungan yang searah dengan volume ekspor. Apabila mata uang asing meningkat maka volume ekspor juga akan meningkat. Harga udang internasional menurut Krugman dan Maurice, tingkat harga dari suatu perekonomian adalah keseluruhan harga aneka barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan uang tunai. Jika tingkat harga meningkat, setiap rumah tangga dan perusahaan harus membelanjakan lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk membeli jenis barang dan jasa dalam jumlah yang persis sama seperti sedia kala. Oleh karena itu, penawaran akan barang-barang ekspor juga ditentukan oleh besarnya harga dari barang ekspor tersebut, di mana semakin tinggi harga dari barang-barang ekspor, maka penawaran akan barang-barang ekspor tersebut akan bertambah. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin rendah penawaran akan barang ekspor tersebut dengan asumsi ceteris paribus. Jadi, dari sisi penawaran antara harga ekspor suatu barang dengan volume ekspor barang tersebut mempunyai hubungan positif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang dicatat sebagai sistematis yang berbentuk data runtut periode tahun 1985 sampai 2010. Nilai Z1 dan Z2 tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel hasil uji MWD di atas adalah baik model linear maupun model log linear sama baiknya untuk digunakan dalam mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor udang Jawa Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ekspor, produksi, kurs, dan harga udang dunia telah stasioner pada tingkat diferensi pertama. Nilai residual yang didapatkan stasioner pada tingkat level baik dengan menggunakan ADF tipe intercept, trend and intercept maupun dengan tipe non. Hal ini terlihat dari nilai-nilai hitung mutlak ADF yang lebih besar dari nilai kritis mutlak pada A sama dengan 5%. Hasil dalam estimasi jangka pendek variabel produksi tidak berpengaruh secara signifikasi terhadap perubahan ekspor, sehingga perubahan produksi dalam jangka pendek sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa jika kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek nilai 1 rupiah tidak akan menyebabkan perubahan volume ekspor udang Jawa Tengah. Metode penelitian jenis dan sumber data jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data secara sistematik. Kelebihan dari jurnal ada dalam metode analisisnya.
Metode analisisnya menggunakan ekonometrika, sebab ekonometrika sudah digunakan oleh berbagai bidang ekonomi, salah satunya mikroekonomi. Kekurangan jurnal. Kekurangannya, penerapan ekonometrika di Indonesia sendiri masih kurang atau terbatas. Hanya lembaga atau universitas tertentu saja yang menerapkan ekonometrika. Kesimpulannya, produksi udang dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap ekspor udang Jawa Tengah, sedangkan dalam jangka panjang produksi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan ekspor udang Jawa Tengah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap ekspor udang Jawa Tengah. Sedangkan dalam jangka panjang, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan ekspor udang Jawa Tengah. Harga udang internasional dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor udang Jawa Tengah. Secara bersama-sama, variabel produksi, kurs, dan harga udang internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor udang Jawa Tengah dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.